kakiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azila Popiara. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Azila Popiara, Asril Saputra, Afifah Nabil Atikoh, Oktavia Anggraini, dan Ramsi Nur Hasanah. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Computer Based Information System. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Ramsi Nur Hasanah, kemudian akan dilanjutkan oleh Afifah Nabila, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Oktavia Anggraini, kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Asril Saputra. Kepada pemateri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramsi Nur Hasanah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang fungsi dan kegunaan konsep dan model CBIS. Ada beberapa fungsi dan kegunaan dalam model ini. Yang pertama, menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Yang kedua, menambah penghasilan dalam perusahaan berbasis ekonomi. Yang ketiga, menghemat waktu atau time saving, biaya atau cost saving, dan tenaga. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas, pengembangan, dan pengembangan personal. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Dan yang terakhir, sumber dari semua data. Dalam membahas mengenai arti CBIS ini, merupakan hal yang penting bagi kita untuk mengetahui apa fungsi dari CBIS atau Computer Based Information System. Betul, sistem CBIS ini ada berbagai cara. Salah satunya, mereka digunakan untuk mengontrol dan melaporkan pengeluaran dalam organisasi. Fungsi dan kegunaan lainnya adalah dalam sistem manajemen lalu lintas dan basis data registrasi populasi. Sebagai contoh, yang pertama misalnya, sebuah langkah menuju rekam medis elektronik berarti bahwa dokter dapat melihat riwayat medis pasien secara online dan meningkatkan kemampuan diagnosis mereka. Yang kedua, Angkatan Laut seperti di negara Amerika Serikat pun juga menggunakan untuk mengendalikan sistem pertahanan di kapal mereka. Dan yang ketiga, manajer menggunakan analitik CBIS yang canggih untuk memandu pengambilan keputusan mereka. Faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan CBIS atau Computer Based Information System ini meliputi kemampuan untuk menangkap data segera menggunakan jaringan data, ketersediaan pusat data yang menyimpan informasi sebelum dan sesudah pemrosesan, komputer yang kuat yang memproses data dengan cepat, dan perangkat lunak mampu memproses informasi ini untuk memberikan jawaban yang dibutuhkan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nabila akan melanjutkan materi tentang menganalisis konsep dan model CBIS pada sistem informasi. Computer Based Information System atau CBIS atau sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu mengambil keputusan. Dengan integrasi yang dimiliki antara subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain adalah data, informasi, sistem, sistem informasi, dan basis komputer. Berikut penjelasan masing-masing istilah tersebut. Yang pertama, data. Data adalah merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Jadi pada intinya, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Yang kedua, informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, sistem. Sistem ini merupakan entitas baik abstrak maupun nyata di mana yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain. Yang keempat yaitu sistem informasi.
Sistem informasi ini merupakan sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Yang kelima yaitu berbasis komputer. Berbasis komputer ini, sistem informasi berbasis komputer ini mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada praktiknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin ke-C yaitu cara merancang dan memilih konsep dan model CBES pada sistem informasi. Informasi adalah salah satu dari 5 jenis utama sumber daya yang dapat dipakai oleh manajer. Semua sumber daya termasuk informasi dapat dikelola. Pengelolaan informasi semakin penting seiring dengan rumitnya kegiatan bisnis yang setiap saat membutuhkan informasi yang akurat dan demi pelayanan yang memuaskan pada para pelanggan. Pengelolaan informasi juga lebih menantang sejalan dengan perkembangan kemampuan komputer saat ini. Komputer digunakan oleh berbagai pihak untuk bahan pengambilan keputusan, terutama seorang manajer dalam suatu perusahaan. Saat para manajer melakukan fungsi dan perannya, memerlukan dukungan informasi manajer yang akurat, cepat, dan tepat tagar pada dapat melakukan tugasnya secara efektif. Hal ini akan terwujud apabila manajer memiliki keahlian dalam bidang komunikasi dan pemecahan masalah dengan pengetahuan tentang komputer dan informasi. Selanjutnya, pengelolaan informasi akan merupakan sebuah sistem yang saling tergantung sekaligus bersinergi antara berbagai komponen yang membentuk suatu sistem tersebut. Sistem ini dikenal dengan sistem informasi karena digunakan untuk mengatur manajer dalam mengambil kebijakan, maka disebut dengan sistem informasi manajemen. Akibat perkembangan lembaga yang dikelola manajer tidak hanya mengelola sumber daya fisik saja, tetapi juga sebagai sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual sangat abstrak sehingga sulit untuk dikelola. Cara pengelolaannya adalah dengan mengubah menjadi simbol-simbol yang memiliki value atau nilai, sehingga dapat berkalkulasi. Cara pengelolaan sumber daya yang konseptual ini yang paling tepat adalah dengan menggunakan bantuan mesin. Dalam hal ini komputer. Dengan demikian, sistem informasi manajemen akan lebih efektif apabila dikelola atau berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer tersebut lebih dikenal dengan sebagai sebutan Computer Based Information System atau CBES. Terima kasih. Poin ke-D. Cara menggunakan konsep dan model CBES pada organisasi. Dengan cara mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, dan cara-cara yang di organisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi ini menggunakan komputer untuk menyimpan dan mengelola data organisasi untuk keperluan personil organisasi dan menggunakan sistem komputer yang beragam. Dari sangat sederhana hingga yang kompleks, sistem informasi berbasis komputer, Computer Based Information System atau CBIS, digunakan untuk menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer, yaitu masalah, pemecah masalah, informasi, dan keputusan. Pemberi kesempatan untuk meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.
perancangan harus memberikan perhatian kepada tingkat-tingkat manajemen dan kelompok organisasi. Pusat kekuatan informasi dari satu organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan CBIS harus diidentifikasi dan dimasukkan dalam perancangan. Harus menjaga manajemen yang dibutuhkan oleh lingkungan dan perubahan yang mempengaruhi susunan organisasi. Sekian, terima kasih.